Halo anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Salam sehat buat kalian semua. Kembali lagi kita belajar pada mata pelajaran IPA kelas 8 dengan pelajaran sistem pernapasan manusia. Pada pertemuan ini kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Di kelas 7 kalian pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas membutuhkan gas oksigen. Bagaimana organ dan mekanisme pernapasan manusia? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan belajar pada pertemuan saat ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menjelaskan perbedaan respirasi eksternal dengan respirasi internal, mendeskripsikan organ pernapasan manusia, menjelaskan kapasitas paru-paru, menjelaskan macam pernapasan manusia, menjelaskan penyakit sistem pernapasan manusia. Sebelum kita bahas tentang respirasi baik eksternal maupun internal, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bernafas, yang merupakan proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Bagaimana dengan respirasi? Perhatikan gambar berikut ini. Respirasi atau pertukaran gas. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungan itu terjadi 2 tahap, yaitu respirasi eksternal atau pernapasan luar, merupakan pertukaran gas dari udara luar atau udara bebas ke dalam sel-sel darah pada jaringan epitel selaput alveolus. Sedangkan respirasi internal atau pernapasan dalam adalah pertukaran gas dari sel-sel darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Reaksi kimia pada respirasi. Dibutuhkan C6H12O6 itu adalah glukosa ditambah dengan O2 adalah oksigen sehingga menghasilkan zat sisa yaitu H2O atau air, karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan energi. Jadi tujuan dari respirasi adalah menghasilkan energi. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Perhatikan gambar berikut ini. Organ pernapasan manusia terdiri atas rongga hidung, faring, laring atau pangkal tenggorok, trakea atau batang tenggorok, bronkus, cabang tenggorok, paru-paru, baik kiri maupun kanan, bronkiolus, cabang dari bronkus, alveolus. Jadi urutan organ pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan di dalam paru-paru terdapat bronkiolus, alveolus. Kita akan bahas satu persatu organ pernapasan manusia, mulai dari rongga hidung. Apa saja yang terdapat dalam rongga hidung? Terdapat rambut-rambut hidung, berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Indera pembau merupakan sel-sel yang peka terhadap bau, sehingga zat-zat yang berbahaya dan berbau tidak sedap tidak terhirup. Terdapat juga selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.
Faring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Terdapat klep atau epiglotis yang mengatur pergantian perjalanan udara pernapasan dan makanan pada persimpangan. Di bawah faring terdapat laring. Letaknya di bawah faring. Terdapat celah yang disebut glotis yang menuju ke batang tenggorok. Di laring juga terdapat pita suara. Batang tenggorok atau trakea. Ini trakea. Berfungsi untuk menyediakan tempat bagi udara yang dibawa masuk dan udara yang akan dikeluarkan. Dinding trakea tersusun oleh cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Cabang trakea atau bronkus. Ini cabang trakea atau bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bronkus tidak teratur berselang-seling dengan otot. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Ini bronkiolus. Jumlah bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus pada paru-paru. Jumlah bronkiolus pada paru-paru kanan sebanyak 3 buah. Jumlah bronkiolus pada paru-paru kiri sebanyak 2 buah. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura yang merupakan kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Alveolus. Ini alveolus yang terdapat di ujung bronkiolus. Berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu perpindahan zat terlarut oksigen atau karbon dioksida dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan rendah. Kita akan membahas tentang kapasitas paru-paru. Kalau kita bernafas seperti biasa, udara yang kita hirup itu disebut dengan udara pernafasan atau tidal sebanyak 500 cc atau 0,5 liter. Udara komplementer atau volume cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1,5 liter. Udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan
secara maksimal keluar dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1,5 liter. Udara pernapasan jika ditambah dengan udara komplementer ditambah dengan udara suplementer itu disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Kalau dijumlahkan semua menjadi 3500 cc atau 3,5 liter. Kapasitas vital paru-paru setiap orang tidak sama. 3500 cc atau bisa dibulatkan menjadi 4000 cc atau 4 liter. Di dalam paru-paru masih ada udara sisa atau residu sebesar 1000 cc atau 1 liter. Jika dijumlahkan semuanya, maka disebut dengan kapasitas total paru-paru sebesar 5000 cc atau 5 liter. Mekanisme pernapasan yang meliputi inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana memahami mekanisme pernapasan? Untuk memahami tentang mekanisme pernapasan, perhatikan tayangan berikut ini. Dibutuhkan botol plastik dan balon yang terdapat di mulut botol. Anggaplah botol plastik sebagai rongga dada. Jika botol plastik ditekan, ini berarti bahwa volume rongga dada kecil. Menurut hukum Boyle, volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jika botol ditekan, maka volume rongga dada kecil dan tekanan besar sehingga udara keluar. Ini dibuktikan dengan balon yang mengembung. Sebaliknya, jika botol tidak ditekan, maka volume rongga dada besar, tekanan kecil, udara masuk. Ini dibuktikan dengan adanya balon yang mengempis. Itu adalah ilustrasi tentang bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia, khususnya di paru-paru. Macam pernapasan manusia ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan dengan menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan dengan menggunakan otot-otot diafragma. Kita akan bahas satu persatu mekanisme pernapasan baik dada maupun perut. Inspirasi pada pernapasan dada. Jika otot antar tulang rusuk kontraksi, volume rongga dada akan membesar, maka tekanan rongga dada kecil, udara masuk. Ekspirasi. Jika otot antar tulang rusuk relaksasi, maka volume rongga dada kecil, tekanan rongga dada besar, udara keluar. Mekanisme pernapasan perut. Inspirasi. Jika otot diafragma kontraksi, volume rongga dada besar, tekanan kecil, udara masuk.
ekspirasi pada pernapasan perut. Otot diafragma relaksasi, volume rongga dada kecil, tekanan besar, udara keluar. Kita akan membahas tentang penyakit sistem pernapasan manusia. Asma itu merupakan penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Ini merupakan penyakit menurun karena alergi kondisi lingkungan. Emfisema, gangguan saluran pernapasan karena robeknya dinding alveolus, sehingga daerah pertukaran gas berkurang. TBC, tuberkulosis, penyakit paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difteri, penyakit saluran pernapasan karena penyumbatan lendir di faring, laring oleh bakteri. Pneumonia adalah infeksi alveolus penyebab radang paru-paru karena infeksi virus atau bakteri. Bronkitis merupakan radang bronkus karena infeksi virus. Pleuritis, radang pleura atau selaput paru-paru. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang sistem pernapasan manusia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.